Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabah Uji Antoro dari D4 Teknik Otomasi kelas TO6B Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan berbagi info mengenai pembuatan sebuah modul pemadam api pada software Proteus. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan mata kuliah Praktikum Otomasi dan Robotika. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita buka software ini, Proteusnya. Jadi, teman-teman, ini adalah beberapa komponen yang akan kita gunakan, mulai dari transistor, kemudian ada Arduino, lalu buzzer, kemudian ada sensor api, terus ada LED, LCD, sensor suhu, logic state, motor DC, potensio, dan relay. Oh ya, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah sebuah resistor. Oke, langsung saja teman-teman kita buat. Kita ambil dulu pertama, ini ada sensor. Nah, untuk penyusunannya teman-teman bebas ya, gimana nyusunnya terserah. Ini saya akan susun sesuai yang sudah pernah saya buat karena saya memang sudah pernah membuat untuk melakukan percobaan apakah ini berhasil apa tidak. Nah, di sini sensor api ini memiliki ada 4 pin ya teman-teman. Yang pertama ada ground, kemudian ada output, nanti ini berupa pin yang akan dimasukkan ke Arduino, VCC, dan test pin. Nah, test pin ini nanti berupa dia berupa pendeteksi. Jadi dia ini kan mendeteksi sinar ultraviolet yang ada atau yang dihasilkan oleh api. Jadi ini nanti sebagai pemicunya. Oke, kita akan kasih power dulu. Nah, seperti ini. Namanya saja VCC. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bebas, maaf kalau memang kurang rapi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa merapikannya sendiri. Oke, tidak bisa ya. Nah, kemudian outputnya akan kita letakkan di pin A1. Saya geser sebentar. Nah, jadi memang di sini untuk pinnya ini sudah saya sesuaikan dengan program Arduino yang sudah saya buat. Nah, ini juga begitu juga dengan sensor suhu ini. Dia terdapat 3 pin, ada VCC, ground, dan pin untuk dimasukkan ke Arduino-nya. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian untuk ininya, dia sebagai pemicunya kita akan masukkan logic state. Jadi dia akan menjadi pemicu apakah dia mendeteksi sebuah api atau tidak. Nah, jadi seperti ini.
Dan di sisi kanan akan kami pasang sebuah LCD ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kebetulan saya tidak menggunakan LCD yang menggunakan I2C, jadi ini membutuhkan kabel yang cukup banyak. Oke. Pertama kita hubungkan pin-pinnya dulu. Karena di sini saya menggunakan library 4 bit, jadi yang saya gunakan adalah sebentar. Yang saya gunakan hanya 4 pin saja, mulai dari D7 sampai 4. Jadi ini pin digital Arduino ke pin D7 LCD, pin digital 3 Arduino ke yang tadi D2 ya, menuju D2 dari Arduino, atau pin digital 2 dari Arduino menuju pin D7 di LCD. Kemudian ini pin ketiga dari pin digital 3 dari Arduino, kemudian menuju D6, dan ini ya pin D4 dari Arduino menuju D5, dan yang pin ini pin D4 sendiri dia ke D5. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di rangkaian sebentar, sini kita butuh power ya, kita copy saja. Oke, sebentar ini. Dan di pin ini untuk apa namanya, nilai untuk sebagai filosofinya ya, VDD nya. Kemudian pin VSS nya dia ini ikut ground. Kemudian tidak lupa ya teman-teman, ada pin RS dan pin enable yang dia terhubung ke pin 11 dan pin 12 dari Arduino. Oke. Pin enable-nya ke 11, kemudian pin RS-nya dia ke pin 12. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tidak lupa juga kita memberikan potensio untuk mengatur nilai kontras dari LCD ini. Oke, sekarang kita ambil potensionya. Nah, ini potensionya. Kita balik dulu. Sorry.
Benar. Nah, untuk nilainya bebas ya, bisa aku ganti jadi 5K saja. Oke, ini kita upload tengah dulu aja. Nah, jadi di potensionya ini dua sisi masuk di power supply. Maaf, salah satu sisi, kedua sisi masuk di power supply dan ground. Jadi satunya di power supply, satunya di ground. Oke, kita yang ini kita hubungkan saja di sini. Ternyata tidak bisa ya, kita pakai ground saja. Ini kemudian ini untuk datanya dia masuk ke pin VE. Oke, nah kita akan coba dulu apakah LCD-nya berfungsi atau tidak. Kita akan buka file project Arduino-nya, kemudian kita membutuhkan file dengan ekstensi hex. Jadi teman-teman jangan lupa mengaturnya di sini ya, file preference. Kemudian ini centang 2, ini combinationnya dan outputnya juga centang. Terus jangan lupa boardnya juga disamakan karena kita menggunakan Arduino Uno. Oke, langsung kita compile saja, tidak perlu kita upload karena kita tidak melakukan upload di device ya. Oke, nah kita copy ini filenya dan kita masukkan di sini. Nah, sebentar. Ini sedikit kita rapikan saja. Terus nah seperti ini. Dan untuk ini, untuk file yang diinputkan di di flame sensornya, itu file yang ada pada library Proteus. Saya menginstalnya di sini. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau pengen bisa saja langsung download dengan format hex ya. Oke, nah sekarang kita coba dulu. Nah, oke, jadi ini ya teman-teman, dia muncul seperti ini. Nah, suhunya juga dia muncul bahwa di sini ada suhunya 27 derajat Celcius. Nah, di sini dia tampilkan. Kemudian ketika dia mendeteksi api, maka yang terjadi adalah, nah di sini akan memunculkan tulisan flame detected. Oke. Dan kalau dia tidak kalau sudah tidak mendeteksi api, maka nah misalnya akan hilang. Oke teman-teman, ini belum selesai ya, karena yang kita butuhkan adalah minimal 2 sensor dan aktuator. Di sini sudah ada 2 sensor dan ini masih ada satu aktuator, dan saya akan menambahkan 2 aktuator lagi, yaitu berupa motor pompa dan
buzzer. Oke, sebentar, kita close dulu. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah rangkaian relay ya teman-teman, untuk dua aktuator yang akan kita gunakan, yaitu motor dan buzzer. Kita pilih motornya dulu, kita menggunakan motor DC sebagai motor pompa nanti untuk memompa aliran air. Oke, sebentar, maaf. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini ada ini ya, relay. Oke, kita balik. Oke, sebentar. Ini kita hapus saja biar tidak menghalangi. Kemudian kita pasang resistor, tidak lupa. Pas peridian ini kurang, cukup satu kas saja. Kemudian ini terhubung dengan pin 8, motornya ini terhubung dengan pin 8. Ini. Nah, di sini kita tambahkan LCD sebagai penanda bahwa jika ada tegangan yang mengalir, maka LCD akan nyala. Jadi biar lebih mudah saja nanti ketika melakukan pengecekan ya. Sorry. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti untuk bagian bagian motornya, bagian motor pompanya. Sekarang kita menuju yang di bagian buzzernya. Oke. Rangkaiannya mirip, namun nanti perbedaannya adalah salah. Nanti perbedaannya dia atau aktuatornya kita menggunakan sebuah buzzer. Dan di sini ada resistor. Lupa relaynya kita pasang. Ini kita hapus saja. Bentar.
kita bikin seperti ini aja, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita akan menambahkan buzzer. Jadi jangan lupa ya teman-teman bahwa di sini nanti kalian pilih buzzer yang aktif, karena nanti ada dua pilihan. Kalian pilih saja buzzer yang aktif, bukan yang device. Di sini kita akan hubungkan. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu yang terakhir akan kita tambahi ground. Oke. Oh ya, tidak lupa ya teman-teman, karena di sini kita menggunakan kata Arduino, jadi jangan lupa untuk settingan di sini digunakan tegangan 5 volt agar bisa menyala. Juga oke, mari kita coba teman-teman. Oke, suhunya kita naikkan. Nah, oke teman-teman, kita naikkan lagi ya. Oh maaf teman-teman, ada yang belum saya connectingkan tadi, makanya tidak terjadi apa-apa. Oke, ini saya turunkan dulu ya teman-teman. Mohon maaf. Oke. Jadi nanti tampilan suhunya dari pendeteksian suhu yang dilakukan oleh sensor LM35 akan ditampilkan di ini di LCD. Nah, jadi di sini teman-teman saya menggunakan parameter ketika suhu 30 derajat maka motor akan memompa. Nah, kecepatan motor ini tergantung dari suhunya ya teman-teman. Jadi ketika suhunya dinaikkan maka air yang mengalir akan semakin deras teman. Jadi ketika suhu 30 derajat itu kayak embun dulu awal-awal. Nanti ketika suhunya semakin naik maka motor pompa akan semakin cepat dan debit air yang dialirkan akan semakin banyak. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ketika sensor api ini katakanlah pada suhu 50, katakanlah ketika sensor api ini dia mendeteksi sebuah sinar ultraviolet yang berasal dari api, maka yang terjadi adalah buzzer akan menyala. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin itu. Jadi ini adalah modul dari sensor atau modul dari alat pemadam api yang menggunakan yang menggunakan 3 buah aktuator, LCD, buzzer dan motor, dan 2 buah sensor pemadam api, sensor suhu dan sensor pendeteksi api. Baik,
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.